Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Asbahna wa asbahal mulku lillah, alhamdulillah la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na, na'udzu bika bi ni'matika 'alaina wa na'udzu bi dhanbina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa yaqinan shadiqan wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah. Atas segala karunia dan kenikmatannya kita bisa menjalankan berbagai aktivitas kebaikan, melaksanakan berbagai amal ketaatan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai keimanan sepanjang kehidupan hingga kita mendapati kematian. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang pandai mengubah nikmat menjadi taat, bukan justru sebaliknya mengubah nikmat menjadi dosa dan maksiat. Sebab hal itu yang menjadikan kita terasa berat menjalankan ibadah sholat dan berbagai ketaatan lainnya. Semoga kita juga menjadi hamba-hambanya yang pandai mengkonversi nikmat-nikmat itu menjadi peningkatan ketaatan, keimanan dan ketakwaan kita kepadanya semua. Amin. Kita lanjutkan kajian kitab Tazkiyatun Nafs, kitab Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus karya Syekh Sa'ad Haud. Pertemuan yang ketiga ya, untuk catatan-catatan yang kita sudah bahas, saya sudah share melalui Pak Aceh. Di jamaah sekalian nanti kalau ada yang terlewat bisa melihat ya catatan-catatan tersebut. Pelajaran terakhir kita masih seputar muqaddimah ya, pembahasan tentang hal-hal pokok dalam tazkiyatun nafs ya. Saya ingatkan sedikit saja secara singkat ya apa yang sudah dibahas. Jadi ya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang ta'rif ya, pengertian atau definisi tazkiyatun nafs ya. Fazakatun nafsi tadhiruha min amradin wa afatin wa tahaqququha bi maqamat wa takhalluquha bi asma'in sifatin. Syekh Said Hawa, jadi yang namanya penyucian jiwa itu ya, tazkiyatun nafs itu yaitu membersihkan jiwa min amradin wa afat, dari berbagai penyakit dan kecacatan. Dari berbagai penyakit dan kecacatan, wa tahaqququha bi maqam, dan mengaktualisasikan ya, berbagai nilai dan juga pelajaran yang sudah kita dapati dalam tazkiyatun nafs ya, berbagai amal-amal kebaikan, berbagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di maqam, dengan
berbagai tingkatan, berbagai makom, berbagai station, gitu ya. Nanti kita akan bahas makomnya atau station-station itu apa saja. Wa takhalluquha bi asma'in wa sifat. Kemudian menjadikannya sebagai akhlak, melekatkan hal itu di dalam diri dan kepribadian kita, melekat sebagai akhlak, takhalluq bi asma'in wa sifatin, dengan berbagai nama dan sifat ya yang kita pelajari dalam tazkiyatun nafs. Tazkiyatu fil nihayah, maka tazkiyah pada akhirnya kata beliau yaitu tatahhurun wa tahaqququn wa takhalluq, pembersihan ya, kemudian aktualisasi, kemudian wa takhalluqun internalisasi nilai. Walidzalika wasailuhul masyru'ah. Nah tadi ya, tadi ya, definisinya, kemudian secara proses ya atau marahil ya, tahapan-tahapan. Tadi 3 tahapannya, pembersihan, kemudian aktualisasi, yang ketiga takhalluq itu internalisasi. Di mana di dalam menjalankan 3 tahapan itu kata beliau terdapat wasail ya, sarana-sarana yang semua sarana-sarana itu masyru'ah ya, atau sesuai dengan syariat. Artinya sarana-sarana yang ditempuh, yang dijalankan, yang dilaksanakan ya, dalam setiap tahapan itu semua dalam bingkai syariat, semua dalam koridor syariat, tidak ada yang melanggar kaidah syariat. Ya. Jadi kalau ada kaidah syariat yang terlanggar berarti dia sudah menyimpang, gitu ya. Kemudian wa mahiyatuhu wa thamaratuhu syar'i. Begitu juga dampak dan pengaruhnya yang kita rasakan itu juga dalam koridor syariat sesuai kaidah-kaidah syariat. Itu gambaran dari tahapan-tahapan tazkiyatun nafs. Kemudian kata beliau yadhharu atharu dzalika 'ala as-suluk. Pengaruh yang paling nampak kata beliau atas proses tazkiyatun nafs, atas proses penyucian jiwa yang kita lakukan ini, yaitu terhadap as-suluk. Suluk itu perilaku ya. Nah, kemudian beliau menjelaskan as-suluk di sini terdiri dari 2 bagian. 3 bagian. Yang pertama kata beliau fit ta'amul ma'allahi azza wa jalla ya wa ma'al khalqi wa fi dhabtil jawarih ala amrillah. Jadi ada 3. Pertama, ta'amul ma'allah, interaksi dengan Allah azza wa jalla. Jadi suluk seorang salik ya. Kalau saya sebut salik ini di sini seseorang yang menempuh jalan Allah, seseorang yang melakukan tazkiyatun nafs, kita bisa mengatakannya sebagai salik ya. Makanya di dalam salah satu kitab ya karya Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, kitabnya berjudul Madarijus Salikin ya. Madarijus Salikin. Ya, Madarij tangga-tangga as-salikin yang harus ditempuh oleh seorang penempuh jalan Allah SWT. Nah, kembali lagi, jadi suluk yang akan dimiliki oleh as-salik di sini, seseorang yang melakukan tazkiyatun nafs ini, pertama ma'allah ya, kepada Allah itu ta'amul ma'allah, interaksinya kepada Allah ya, itu nanti akan berubah menjadi lebih baik. Jadi mungkin selama ini ketaatannya kepada Allah ya, interaksi dia dengan Allah, atau yang biasa kita sebut dengan istilah hablum minallah, hubungannya dengan Allah ya, itu kurang baik, maka akan berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih taat, menjadi lebih ringan, mudah dalam beribadah dan seterusnya ya. Kemudian juga ta'amul ma'al khalqi, interaksi dia dengan makhluk, baik sesama manusia ataupun makhluk Allah yang lain, kepada tumbuhan, binatang ya, akan berubah menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, wa fi dhabtil jawarih ala amrillah, dalam mendisiplinkan ya anggota badannya
dalam menjalankan perintah Allah. Ya. Jadi akan memiliki kedisiplinan ya anggota badan dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Seluruh anggota badannya menjadi lebih disiplin. Matanya punya daya kontrol yang kuat untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sebaliknya matanya punya dorongan, punya keinginan, punya hasrat yang kuat untuk selalu melihat hal-hal yang ya, diperintahkan oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga lisannya punya daya kontrol yang kuat untuk mengucapkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang menimbulkan mafsadat, ya. Dan juga punya dorongan dan hasrat yang kuat untuk selalu mengucapkan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Jadi tidak ada satu kata pun yang keluar dari lisannya kecuali sesuatu yang baik dan bermanfaat dan membawa kemaslahatan, kebaikan. Ya, makanya nanti korelasinya itu dengan kualitas keimanan seseorang. Ya, kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Rasulullah ya memberikan gambaran bahwa seseorang dinilai kualitas keimanannya kepada Allah dan hari akhir itu juga sangat bergantung dari bagaimana dia mengontrol lisannya. Falyaqul khairan aw liyasmut. Senantiasa berkata-kata yang baik atau lebih baik diam. Nah, sesungguhnya orang-orang yang imannya baik kepada Allah, yang tazkiyatun nafsnya berhasil, dia akan memiliki dhabtul jawarih, kedisiplinan anggota badan. Di antaranya kedisiplinan lisannya untuk tidak berkata-kata yang memunculkan kerusakan, yang menimbulkan mafsadat, menyakiti perasaan orang lain, atau melontarkan sesuatu yang tidak ada manfaat dan seterusnya. Begitu juga anggota badan yang lain, ya, tangan, kaki dan seterusnya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu akan memiliki ya kedisiplinan ya ala amrillah dalam menjalankan perintah-perintah Allah SWT. Ini yang sudah kita bahas ya. Jadi itu asal pengaruh dari tazkiyatun nafs. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembahasannya tentang proses tazkiyatun nafs. Inna tazkiyatal qulubi wan nufusi innama takunu bil ibadat wa naw'in minal a'mal. Kata beliau, sesungguhnya tazkiyah itu penyucian terhadap apa? Al-qulub, terhadap hati, wan nufus, terhadap jiwa. Innama takunu bil ibadat. Sesungguhnya hanyalah bisa diwujudkan dengan berbagai ibadah wa naw'in minal a'mal, dan amalan-amalan tertentu. Nah, yang menarik di sini, poin pertama yang harus kita perhatikan, kalimat beliau inna tazkiyatal qulubi wan nufus. Artinya dalam tazkiyatun nafs itu objeknya ada hati, ada jiwa. Nah, ini yang pernah saya analogikan bahwa ada dua komponen yang paling penting dalam diri kita, ya, khususnya dalam konteks tazkiyah ini, yaitu hati dan jiwa. Saya mengibaratkan seperti sebuah handphone, gitu ya. Pasti jamaah di sini punya handphone kan? Kalau saya tanya alat vital dari handphone ini, ya kira-kira apa yang merepresentasikan? Kalau analoginya tadi ya, dalam tazkiyah itu ada hati, ada jiwa. Yang merepresentasikan seperti hati dalam organ hati dalam jasad kita, gitu kan? Dan kemudian ada jiwa ya, menjadikan kita hidup. Maka kalau kita analogikan seperti handphone, di handphone ini ada ya komponen yang paling penting yaitu baterai.
Nah, baterai ini saya menganalogikan seperti hati, Pak. Kemudian kalau jiwanya itu aliran listrik. Sebab apa? Handphone sebagus apapun, kalau tidak ada baterainya, kira-kira bisa berfungsi nggak? Jawabannya tidak, gitu ya. Handphonenya bagus, baterainya ada, nggak ada aliran listriknya, bisa nyala? Tidak. Maka begitulah kira-kira diri kita. Allah berikan komponen kita di dalam diri kita ini, yaitu hati, seperti layaknya sebuah baterai handphone. Kemudian jiwa seperti aliran listrik yang memberikan energi, ya jasad kita bisa hidup, gitu ya. Nah, tetapi sebagaimana juga handphone, baterainya ada, aliran listriknya ada, tetapi baterainya rusak. Kalau dicas gitu ya, nggak full gitu ya. Atau katakan sudah full, baru juga dilepas gitu, baru selesai cas, karena baterainya bocor, kira-kira dia bertahan lama nggak? Biasanya gampang drop gitu kan, tahu-tahu mati. Artinya secara fungsi dia bisa optimal nggak? Tidak. Ya, dengan kata lain, walaupun komponen tadi ada, ya, ketika baterainya tidak sehat, ya, baterainya bermasalah, ya, maka secara fungsi juga handphonenya ya tidak sempurna. Begitulah juga kita memiliki hati, jiwanya ada. Kalau hatinya rusak, hatinya dipenuhi dengan kekotoran, gitu ya, akibat perbuatan maksiat, perbuatan dosa, hatinya ini diliputi oleh noda-noda hitam, sehingga sulit menerima hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya, ya kira-kira berpengaruh nggak terhadap anggota badan yang lain? Kira-kira secara fungsi bisa berfungsi secara maksimal nggak? Maka jawabannya tidak. Disitulah kita membutuhkan tazkiyah. Ya. Kalau untuk handphone ya istilah kita melakukan maintenance, ya, perawatan. Kalau terhadap diri kita, terhadap hati kita, ya inilah tazkiyah yang harus kita lakukan supaya hatinya terjaga kesucian, terjaga kebersihan. Ya, jangan sampai nanti dia berkarat, gitu ya. Kalau di dalam Al-Quran itu dikatakan faqasat qulubuhum, menjadi kasar, menjadi keras, menjadi seperti batu. Sebenarnya firman Allah ini kalau kita mau korelasikan dengan tinjauan medis, ya, ini kita bicara penyakit hati secara zohir, ada penyakit atau penyakit hati secara tinjauan medis, ya. Secara umum ada penyakit hati yang sifatnya non medis kan gitu ya. Saya tanya nih, kalau tinjauan penyakit hati secara medis ya, kan ada yang namanya penyakit apa? Liver ya. Pernah dengar Bapak apa namanya penyakit kanker hati, sirosis. Tahu nggak kondisi hati kita itu kalau sudah sirosis dia seperti apa? Mengkerut gitu ya. Fungsinya bisa maksimal nggak? Tidak. Itu kan yang harusnya secara fungsi organ hati itu menetralisir racun. Yaitu fungsinya setiap kali kita masuk makanan minuman, ya akan memfilter, menetralisir racun-racun, ya, sehingga apa? Aliran darah yang mengalir di tubuh kita ini bisa lebih bersih gitu ya. Tapi semakin menurun fungsinya, maka tentu racun-racun yang difilter juga akan semakin apa? Berkurang yang difilter, atau istilahnya tidak maksimal difilter, tidak maksimal disaringi. Yang terjadi racun-racunnya ikut mengalir ke dalam aliran darah kita dan seterusnya. Ini tinjauan medis. Sehingga lambat laun apa? Begitu fungsi yang menurun ya, terjadilah pengerasan, gitu kan? Pengerasan sampai mengkerut atau sampai kayak membatu. Bagi para pengidap penyakit ini yang sudah stadium 4 ya, itu biasanya apa solusinya? Transplantasi hati, diganti Pak. Jadi hatinya ini udah nggak berfungsi, nggak bisa diapa-apain lagi, harus diganti dengan yang
baru, namanya cangkok hati, transplantasi hati. Ini saya bisa cerita begini karena di keluarga saya ini sudah beberapa orang yang wafat karena sirosis. Jadi pertama kali itu paman saya ini tuh tahun 2006 lah kurang lebih. Itu saja teknologinya nggak semua negara itu punya gitu untuk melakukan cangkok hati ya waktu itu ya. Jadi kalau kita ingat ada tokoh nasional itu Dahlan Iskan sama Cak Nur. Dua-duanya itu pernah melakukan cangkok hati, Pak. Yang satu sukses, yang satu gagal. Cak Nur gagal. Dahlan Iskan alhamdulillah sampai sekarang sehat ya. Artinya cangkok hatinya berhasil. Artinya apa? Kalaupun hatinya diganti dengan yang baru, dengan proses transplantasi hati tadi, itu 50-50 peluangnya. Ya, kalau bagus cocok ya, dia bisa hidupnya lanjut. Walaupun kalau penjelasan dokter waktu itu bilang ke saya, ya kisarannya 20-30 tahun. Itu ini ya, pertimbangan medis ya. Artinya kalau diganti hatinya yang baru ya masih bisa diperpanjang itu 20-30 tahun kurang lebih. Nah, tapi juga bisa jadi gagal gitu kan. Sudah dicangkok, sudah diganti yang baru tapi gagal. Ini apa? Penyakit hati ketika hatinya bermasalah secara fungsi ya dalam tinjauan medis seperti itu. Maka sebenarnya yang sifatnya non medis pun juga seperti itu. Jadi kata Rasulullah itu setiap kita melakukan dosa dan maksiat, hati kita ini akan ada satu noktah, satu noda hitam. Satu noda hitam itu bertambah lagi setiap kita melakukan dosa dan maksiat. Terus bertambah. Selagi kita tidak melakukan tazkiyah, bersihan, penyucian, ya, maka hitam yang muncul itu tidak lagi sekedar titik-titik, gitu ya. Noda hitam itu tidak lagi titik-titik. Sama aja lah kita kalau dikasih kertas suruh titik-titikin gitu. Kira-kira kalau terus-terusan kita titik-titikin, titik-titik itu ya akan memenuhi lapisan atau akan memenuhi kertas tersebut pasti gitu ya. Dan tadinya yang titik-titik dia akan menjadi lapisan hitam. Maka bayangkan juga hati kita yang selalu istilahnya bagi kita yang selalu bermaksiat, selalu berdosa, selalu berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka hati kita itu terus-menerus akan diliputi oleh oleh titik-titik hitam itu sampai menjadi lapisan hitam pekat. Ketika lapisan hitam pekat ini benar-benar menyelubungi hati kita, ya disitulah yang menjadikan kita ya jauh dari hidayah Allah. Nah, kalau hatinya sudah rusak, maka seperti handphone tadi, baterainya rusak, maka fungsinya tidak maksimal. Begitu juga manusia yang hatinya sudah rusak, ya maka kata Rasulullah, idza fasadal jasadul rusaklah seluruh jasad. Maka yang terjadi nanti, ya betapa banyak kemaksiatan, perbuatan dosa, ya, hal-hal yang dilarang oleh Allah, ya dengan ringan dia lakukan. Kenapa? Karena hatinya sudah rusak. Hatinya tidak bisa menerima hidayah dari Allah. Sulit hidayah itu masuk ke dalam hati. Kalau hatinya rusak, maka otomatis jiwanya juga ikut rusak. Ya. Inilah kenapa tazkiyah itu dilakukan secara otomatis kepada hati dan jiwa. Dan itu seperti dua mata uang yang saling berkait. Ya, tazkiyatul qulub akan memberikan dampak kepada tazkiyatul nufus, gitu ya. Jadi secara otomatis. Ya. Nah, semua itu bisa dicapai ya innama takunu bil ibadat ya, dengan berbagai ibadah. Jadi sarana-sarananya yang akan kita jalankan itu ya berupa ibadah-ibadah dan juga wa nau'in minal amal dan ada amalan-amalan tertentu. Ya, nanti dijelaskan.
Kemudian idza utiya dzalika ala kamalihi wa tamam. Ketika semua itu ditunaikan dengan sempurna dan memadai. Fa inda idzin yatahaqqaqul qalbi bi ma'ani takun nafsu biha musa. Maka dengan demikian akan mewujudkan hati yang diliputi oleh berbagai makna yang dengan itu mendorong tersucikannya jiwa atau mendorong jiwa biha muzakkah yang menjadi suci tersuci. Nah, jadi secara proses tazkiyatun nafs ya. Tazkiyah itu kita lakukan terhadap dua objek yaitu hati dan jiwa. Maka nanti amalan-amalan yang kita akan bangun ya fokus bagaimana membersihkan hati dan jiwa. Amalan-amalan itu dalam bentuk berbagai ibadah dan nanti ada naumun minal amal, amalan-amalan tertentu. Amalan-amalan tertentu itu apa? Nanti misalnya ada kalau yang beliau sebutkan di sini ada ta'ammul ya, melakukan perenungan, ada muhasabah, melakukan evaluasi ya, dan lain sebagainya. Nah, al-ibadah kemudian wanau ini amal tadi kalau dijalankan dengan tamam dan kamal ya, dengan sempurna dan memadai, artinya dengan sebaik-baiknya dan optimal, maka inilah yang memunculkan ya an-nafsul muzakkah ya, atau sebelum an-nafsul muzakkah kalau bahasanya beliau al-qalbu bi ma'ani ya, hati yang dihiasi oleh berbagai makna yang positif, atau gampangnya qalbun salim, hati yang suci, hati yang terikat kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang selalu berisikan nilai-nilai ilmiah gitu ya. Kemudian itulah yang mendorong tersucikannya jiwa gitu ya. Jadi secara otomatis kalau hatinya bersih, maka jiwa juga akan ikut bersih. Sebab amalan-amalan untuk membersihkan hati ya juga akan membersihkan jiwa ya. Jadi saya ingatkan kembali, makanya kenapa kata Rasulullah ya ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasad kullu wa idza fasadat jasad kullu ala wa hiya qalb. Ingatlah bahwa di dalam hati ini ada segumpal darah. Idza salahat, kalau dia baik, salahat jasad kullu, baiknya seluruh jasad. Jadi Rasulullah sudah mengasih isyarat kepada kita, organ hati ini penting, harus dijaga kebersihannya, harus dijaga asolahnya, asliannya, gitu. Jangan sampai dia rusak, jangan sampai dia fungsinya menurun lantaran perbuatan dosa dan maksiat. Ya, semakin kita jaga dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah ya sholahat jasad kullu, maka seluruh jasadnya ini akan baik. Ya. Nah, inilah yang dimaksud oleh Syekh Said Hawa ya, dengan dasar itu bahwa Syekh Said Hawa mengatakan ketika hati kita ini bersih, sudah dibersihkan dari berbagai penyakit dan kecacatan, maka akan memunculkan an-nafsul muzakkah, jiwa yang tersucikan. Ya. Sebaliknya kalau hati kita rusak, maka fasadal jasad kullu, ya akan rusaklah seluruh jasad, termasuk juga jiwanya jadi rusak. Ya. Nah makanya menarik kalau kita tadabburi surat Al-An'am ayat 122 ya. Jadi mohon dikoreksi kalau saya salah. Jadi ketika Allah mengatakan aw kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fid dhulumat laysa bi kharijin minha zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Surat Al-An'am ayat 122. Jadi kata Allah dalam firman ini, Allah memulai dengan kalimat aw kana maitan. Yang menarik di sini Allah menggunakan istilah mayit. Ya, jamaah sekalian kalau ngomong mayit, kira-kira yang terbayang apa?
Mayit itu sesosok jasad tanpa ruh, gitu kan? Atau kita sering bilang mayit itu orang yang sudah mati. Kita ngomongnya mayit. Tetapi dalam ayat ini bukan itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayit yang Allah katakan di sini adalah sesosok jasad yang masih lengkap, dia punya hati, dia punya ruh, tetapi tidak mendapatkan hidayah dari Allah lantaran hati dan jiwanya kotor. Seperti yang tadi saya bilang, kalau handphone ada baterainya, ada aliran listriknya, dicas bisa, tapi kalau rusak hatinya, maka yang terjadi dia tidak berfungsi secara maksimal atau dia tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Ya. Maka digambarkan dalam ayat ini ada dua kelompok, ada dua golongan yang dalam konteks penerimaan hidayah Allah, penerimaan petunjuk Allah, di mana kelompok yang pertama kata Allah, ini awalnya sama-sama mayat ya, jadi sama-sama mayat. Kenapa dikatakan mayat? Karena dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Ya. Tetapi kata Allah nanti berakhir berbeda. Makanya Allah mengkana mayat. Apakah sama ya sesosok mayat yang tadinya mayat? Ya, kemudian kata Allah, fa'ahyainahu, maka kami hidupkan dia. Kemudian waja'alna lahu nuran, kami jadikan baginya cahaya, maksudnya dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yamshi bihi finnas. Kemudian dengan cahaya itu, dengan hidayah Allah itu, dia berjalan di tengah-tengah manusia. Ini kelompok yang pertama atau golongan yang pertama. Jadi ada orang-orang yang Allah klaim dia mayit, yang Allah judge dia atau Allah cap dia sebagai sesosok mayat berjalan. Saya ingin coba menganalogikan sederhana. Kalau kita sering nonton film horor, ada sosok yang namanya zombie gitu ya. Nah, zombie itu kan apa tuh? Kita mengasumsikannya mayat hidup gitu ya. Maka ya ini dalam bacaan saya, pandangan saya, ketika Allah mengatakan awal kana mayitan, saya membayangkan seperti sesosok zombie gitu ya. Jadi manusia-manusia yang hatinya ada, jiwanya masih ada, ya, jasadnya masih lengkap, tetapi seperti zombie. Dalam kehidupannya dia tidak memiliki arah. Zombie itu kan gerakannya kan nggak beraturan, nggak bisa mengontrol dirinya. Kemudian apalagi profil zombie itu juga punya obsesi yang kuat untuk melakukan sesuatu kerusakan, gitu ya. Ya. Kemudian zombie itu juga kalau ingin melakukan sesuatu dia akan agresif, apapun dia lakukan. Ya, ini analoginya. Maka orang-orang yang jauh dari hidayah Allah, ya semisal zombie gitu ya, hidupnya nggak berarah, obsesi dunianya nggak terkendali, hasrat dunianya mendorong dia untuk melakukan apapun dengan segala cara untuk memenuhi hasrat dan obsesi duniawi. Ya. Kalaupun harus melakukan yang haram dia lakukan, sebodoh amat. Ini analoginya begitu. Nah, tetapi sosok-sosok yang dikatakan mayit ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebagian yang juga kemudian dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tanpa sebab, ya. Bukan tanpa ikhtiar dan juga bukan tanpa atau istilahnya apa? Ujung-ujung ya. Jadi nggak ada istilah ujung-ujung sebenarnya. Nah, makanya kalau kita ini kita kaitkan misalnya dengan surat Al-Ankabut itu ayat terakhir itu ketika Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Itu kan ayat yang menggambarkan bahwa orang-orang yang memiliki mujahadah di jalan kami, kata Allah, di jalan Allah. Jadi orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, ya, bukan konteksnya sebenarnya tidak khusus dalam konteks al-jihad bermakna kita, gitu, bermakna perang, ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah mujahadah, kesungguhan, ya, jihad yang dalam makna dia bersungguh-sungguh di jalan Allah, punya kesungguhan di jalan Allah,
Nah, dengan kesungguhan itulah, dengan dia benar-benar, ya Allah, saya ingin selalu berada di jalan, ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami di jalan yang lurus. Ya. Mujahadah itu yang mengantarkan dia kepada hidayah Allah. Makanya dalam redaksinya, kalau kita belajar bahasa Arab, itu adalah di situ yang memberikan keniscayaan. Dalam tauhid ini memberikan kepastian. Jadi Allah mengasih garansi, Allah menjamin lanah diyannahum. Jadi orang-orang yang punya mujahadah, punya kesungguhan, sebenarnya dalam hal apapun gitu ya, maka Allah akan berikan kepada mereka hidayah. Allah akan berikan mereka petunjuk. Ya, lanah diyannahum subulan, kepada jalan-jalan. Jadi jalan-jalan Allah ini kan banyak gitu ya. Artinya orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, Allah akan berikan hidayah kepada mereka, dan kemudian ya, wa innallaha lama'al muhsin. Artinya dengan hidayah Allah itu dia mudah berbuat baik, dia mudah melakukan amal-amal ketaatan, dia mudah menjalankan berbagai ibadah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah memunculkan ma'iyah, kebersamaan dengan Allah. Allah jamin wa innallaha lama'al muhsin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Nah, kembali lagi kepada ayat tadi, korelasinya adalah bahwa ada orang-orang yang dia mungkin terpuruk di dalam lautan dosa, gitu ya, terjerembab ke dalam genangan kemaksiatan, ya. Tetapi kemudian dia menyadari, ya Allah, ya, aku capek dengan kondisiku, gitu ya. Misalnya seorang pezina yang nggak bisa lepas dari dosa zina, seorang penjudi yang tidak bisa lepas dari dosa judi, seorang koruptor yang keasikan terus korupsi, gitu ya, dan seterusnya. Tetapi suatu ketika, ya, begitu dia bersungguh-sungguh ingin keluar dari kondisi itu, dia punya mujahadah, dia ingin kembali ke jalan Allah, maka disitulah hidayah Allah turun. Maka kalimat Allah fa'ahyayna. Jadi makanya di situ ketika Allah mengatakan awal kana maitan, ya. Jadi tidak sama, ya. Nanti ada golongan yang kedua tidak sama. Jadi yang sama awalnya sama-sama mayit, kemudian dia bersungguh-sungguh untuk keluar dari kondisinya, dia bersungguh-sungguh ingin ya bebas dari jeratan dosa-dosanya, ya, dia melakukan tazkiyatun nafs, ya, dia bertaubat dan seterusnya, maka fa'ahyayna, Allah hidupkan dia. Jadi yang tadinya mati kata Allah, Allah hidupkan. Maksudnya adalah hatinya yang tadinya tidak berfungsi, hatinya yang tadinya sudah rusak karena lapisan hitam pekat dari dosa-dosanya itu, begitu melakukan tazkiyatun nafs, begitu dia bertaubat kepada Allah dan seterusnya, maka lambat laun lapisan hitam itu akan mengelupas. Ya. Lapisan hitam pekat itu akan luntur, perlahan-lahan hatinya menjadi bersih kembali. Ya. Itulah makanya pentingnya tazkiyah. Jadi jangan kita memperhatikan kebersihan pakaian kita doang, gitu ya. Jangan kita hanya peduli kepada kebersihan diri kita. Kan kita pengennya diri kita bersih, wangi gitu kan, enak dilihat orang. Tetapi kita lupa dengan kondisi hati dan jiwa kita. Nah, sedikit lagi ya, sudah syuruk. Kembali lagi, begitu dia melakukan tazkiyatun nafs, ya, maka disitulah hatinya menjadi lebih mudah menerima hidayah dari Allah. Yang lapisan hitam pekat itu luntur, ya, terkelupas pelan-pelan, maka hidayah Allah masuk, dan kemudian kata Allah waja'alna lahu nuran, maka Allah jadikan baginya nuran. Maknanya di situ adalah dia yang tadinya sulit mendapatkan cahaya dari Allah, sulit menerima hidayah dari Allah, receivernya berfungsi lagi, Pak. Ya, receivernya apa? Ya, jadi handphonenya berfungsi lagi, bisa menerima sinyal, gitu ya, dan bisa kuat berlama-lama. Yang tadinya tilawahnya baru juga buka sehalaman mengantuk, gitu ya, maka begitu dia melakukan taubat dan tazkiyatun nafs dan seterusnya, bisa berjam-jam dia ladenin itu tilawah Tuhan. Ya, yang tadinya matanya itu kalau nonton film, nonton TV, ya, nonton hal-hal yang tidak bermanfaat, bisa kuat ya berjam-jam atau bahkan seharian penuh. Tapi dia akan berubah menjadi ya dibuat tidak nyaman atau dibuat tidak berhasrat, gitu ya.
Jadi kalau ada tontonan itu nggak minat gitu, mendingan buka Quran, mendingan baca Quran dan seterusnya. Ya, yang tadinya kalau diajak gibah bareng gitu ya, bersemangat gitu ya. Maka begitu melakukan tazkiyatun nafs, ya, yang tadi yang diistilahkan dengan dhubtul jawarih, ya, kedisiplinan anggota badan, maka semuanya berubah mengarah kepada hal-hal yang baik. Nah, jadi kembali waja'alna lahu nuran, kata Allah. Jadi hatinya sudah hidup, jiwanya sudah hidup karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting kalimat Allah berikutnya yamshi finnas, ya. Jadi waja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Jadi dia berjalan di tengah-tengah manusia dengan hidayah Allah tersebut, dengan cahaya tersebut. Maknanya adalah orang yang sudah dihidupkan kembali oleh Allah. Dihidupkan kembali maksudnya hatinya hidup, jiwanya hidup. Dia nggak boleh berhenti kepada dirinya saja hidayah Allah tersebut. Jadi nggak boleh puas menjadi orang soleh saja, ya. Kita nih yang sudah baik, kita nih yang sudah rajin ibadah, kita nih yang sudah ada di dalam jalan Allah yang lurus ini, nggak boleh puas dengan memonopoli hidayah itu di dalam diri kita saja. Harus kita bagikan hidayah itu kepada orang lain. Makanya derajatnya dari soleh itu harus di-upgrade menjadi muslim, ya. Kalau soleh itu hanya pribadinya saja yang soleh. Dia baik secara pribadi, tapi tidak bisa mentransfer kesolehannya ke orang lain. Sedangkan muslim, dia adalah soleh secara pribadi, tetapi juga mampu mentransfer kesolehannya kepada orang lain. Nah, ini yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat waja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Jadi dengan hidayah Allah itu dia berjalan di tengah-tengah manusia sehingga manusia yang lain itu menerima hidayah itu juga. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, yang kata Allah sama-sama mayat awalnya, sama-sama mati hati dan jiwanya karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Tapi apa? Karena mathaluhu fid dzulum. Seperti dia di dalam kegelapan, ya. Coba bayangkan seseorang atau kita nih kalau ditaruh di dalam sebuah bunker gelap gulita, ditutup, nggak ada sedikit pun celah cahaya masuk. Kira-kira kita panik gak? Panik gak? Panik lah, masa enggak? Itu ya luar biasa, istilahnya benar-benar gelap gulita. Kira-kira bisa dapat jalan keluar nggak? Walaupun misalnya ada jalan keluar, tapi gampang nggak dapat jalan keluar? Susah. Nah, Allah ingin menganalogikan, ingin menggambarkan bahwa orang-orang yang terjerembab ke dalam kubangan dosa, dalam kemaksiatan, dalam jeratan perbuatan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang tertentu yang dia karena masalah dzulumat laisa bi kharijin minha, kata Allah. Jadi berada di dalam kegelapan dan nggak punya pintu keluar sedikit pun. Itulah orang-orang yang dia asik dalam perbuatan dosanya, dia tahu itu salah, dia tahu itu dosa, tapi dia terus melakukan. Mohon maaf, ya. Misalkan para wanita yang mohon maaf, ya, menjajahkan dirinya, ya, apalagi di seorang muslimah, kalau ditanya, tahu nggak itu perbuatan dosa besar? Zina itu perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishan wa sa'a sabila. Jadi zina itu dikatakan fahisyah, kenapa? Karena sesuatu yang menjijikkan. Fahisyah itu maknanya menjijikkan, sesuatu yang memalukan. Makanya orang kalau ketahuan berzina, dia malu banget. Itu fahisyah, dosa besar, ya. Wasa'a sabila, dan jalan yang buruk. Nah, dia tahu itu dosa besar, dia tahu itu salah, tetapi kenapa dia terus melakukannya? Allah tadi gambarkan, laisa bi kharijin minha. Dia nggak punya pintu keluar dari perbuatan dosa tersebut. Terus dia lakukan. Begitu juga seorang koruptor, misalnya. Begitu juga seorang yang hobi meminum minuman keras, ya, berjudi dan seterusnya dan seterusnya. Semua dosa-dosa yang dia tahu itu salah, dia tahu itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia terus melakukannya, bahkan naudzubillah sampai pada kadar menikmatinya. Ada orang-orang tertentu menikmati dosa-dosanya, menjadikan dosa-dosanya itu sebagai lifestyle, gaya hidup, Pak. Itulah yang di kalimat berikutnya Allah katakan zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun.
Demikianlah Allah jadikan indah pada pandangan orang-orang kafir maka ya'malun terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Seolah-olah Allah ingin menggambarkan begini, kalau ada seorang mukmin, orang yang beriman, mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi dia terjebak ke dalam perbuatan dosa, yang kata Allah, kama masaluhu fid dhulumat laisa bi kharijin minha, seperti di dalam kegelapan dan tidak punya pintu keluar dari kegelapan itu, bahkan sampai pada taraf dia menikmati dosa, maka dia seperti orang kafir yang menikmati perbuatan dosa-dosa. Makanya wajar ya kalau orang kafir itu kan free sex biasa aja gitu kan, lifestyle, minum minuman khamr lifestyle gitu kan, dan lain sebagainya gitu ya. Nah kalau ada orang yang mengaku Islam, mengaku beriman, menikmati perbuatan dosanya, berarti dia sama seperti orang kafir yang memandang dosa-dosanya itu sebagai sesuatu yang baik. Nah ini yang bahaya. Jadi cara pandangnya sudah berubah ya. Makanya kalau ada orang yang mengaku beriman, kemudian dia bilang ya wajarlah kalau zaman sekarang mah nggak ada perempuan yang apa namanya istilahnya ya virgin gitu ya. Kalimat itu menunjukkan berarti dia mentoleransi perbuatan dosa besar yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tadi zuyyina lil kafirin maka nauzubillah. Jadi kalau ada seseorang yang dia menikmati perbuatan dosanya, berarti persis seperti pandangannya orang-orang kafir yang menganggap baik apa yang mereka lakukan. Ya. Nah kembali lagi bahwa kita tidak ingin terjadi terhadap diri kita kondisi seperti ini. Kita tidak ingin kita ada di golongan yang kedua tadi yang kata Allah ya kama masalul fil dhulumat laisa bi kharijin minha. Kita dalam kegelapan enggak ada pintu keluar. Ya. Nah ini konteksnya juga dengan dakwah. Kenapa dakwah itu punya kompensasi sangat amat besar? Karena menolong orang-orang yang ada di dalam kegelapan dia nggak punya pintu keluar. Berarti solusinya apa? Harus ada orang luar yang membukakan pintu dari luar. Ya, orang di luar bunker yang bisa membukakan pintu dari luar sehingga cahaya itu masuk. Makanya begitu pula seseorang dai dan dai itu begitu dia benar-benar dengan giatnya dan sungguh-sungguhnya mengajak orang pada jalan Allah, mengajak orang bertaubat, mengajak orang-orang para pelaku dosa ini berhenti dari perbuatan dosanya. Maka kata Rasulullah ya di dalam hadisnya la ayyadallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Atau dalam redaksi yang lain khairul min hubrin ni'am. Ya, la ayyadallahu bika rajulan seandainya lantaran kamu Allah menurunkan hidayah kepada seseorang wahidan meskipun itu satu orang, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisi. Atau dalam redaksi lain lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu kendaraan termewah, kendaraan termahal di zaman Nabi, yang artinya pahalanya sangat amat besar. Itu satu orang. Ya. Memang hidayah itu milik Allah. Memang hidayah itu hak prerogatif Allah. Tetapi kalau kita menjadi media turunnya hidayah dari Allah, maka pahalanya sangat besar. Makanya dakwah itu perbuatan yang mulia. Ya. Karena apa? Memberikan kesempatan orang yang terjebak di dalam kegelapan itu yang nggak punya pintu keluar, jadi bisa keluar dari kegelapan. Allah alam bisawab karena sudah lewat dari syuruk agak lama, aku nggak kebagian syuruk. Ya. Sedikit saya tuntaskan ya. Jadi itu prosesnya, proses tazkiyah nafsnya yang akan kita jalankan sedikit. Wa yakunu lidzalika atharu wa tamarrudu 'ala al-jawarih bihaqqan besar wa ma'in wal udhur wa baqiyatul a'dha. Dan kemudian nanti pengaruhnya dan dampaknya kita rasakan pada seluruh anggota badan kita ya. Yang tadi waja'alna lahu nuran gitu ya. Allah berikan bagi cahaya, jadi hidayah itu akan dirasakan oleh seluruh anggota badannya, kan lisan seperti lisannya, wal 'ain dan matanya, wadudul, pendengarannya, telinganya, ya wabaqiyatul a'dha dan semua anggota badannya. Pada utamaratun nafsul muzakkar ya. Dan yang paling nampak pengaruh dari jiwa yang tersucikan itu yaitu husnul adab wal muamalah. Adab dan muamalah yang baik. Allah kepada Allah, wan nas dan kepada manusia. Allah itu ia berpikir di mafita di tempat nafsi di hadap fisabilillah. Kepada Allah itu yaitu tegaknya hak-hak Allah, jadi kita bisa menunaikan hak-hak Allah, yaitu hak untuk disembah dan hak untuk tidak disekutukan dengan sesuatu apapun.
Bima fi dzalika termasuk di dalamnya badlun nafsi, pengorbanan jiwa, jihad fi sabilillah di dalam rangka berjihad di jalannya. Dan sementara wa ma'an nas, sementara kepada manusia yaitu ala hasabi dairah wa ala muqtadul maqam wa ala dawit taklifi rubbani. Jadi kalau kepada manusia itu tergantung dari apa namanya koridor ya, koridor dari ajaran yang ada ya, artinya koridor dari ajaran Islam atau berinteraksi dengan koridor ajaran Islam sesuai tuntutan makomnya, artinya masyarakat yang kita hadapi seperti apa kita bisa menyesuaikan diri gitu ya. Kemudian juga tentu harus dalam bingkai taklif robbani ya. Taklif yang diberikan oleh Tuhan kita, oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya adab-adab dan muamalah yang dijalankan kepada manusia itu dalam koridor taklif robbani, dalam koridor arahan-arahan dari Rob ya, arahan-arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab, inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Qul qul hada wastaghfirullahaladzim li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh mau sebentar. Waalaikumsalam. Tingkatan orang yang dia sudah bareng dari kegelapan, terus dia bisa lainnya masih kalau dengan tingkatan sesuatu yang baik bisa reaksinya positif bisa negatif. Nah itu supaya kita untuk yang tingkat bisa rendah dari terus kita supaya langsung menjawab. Baik. Atau mau ditambah dulu biar sekalian. Tadi ada lagi. Biar sekalian dijawab. Ya. Sudah? Dua pertanyaan cukup. Dua pertanyaan maksudnya. Kalau pertanyaannya tadi udah tiga. Oh. Baik. Ya. Bismillah. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Ya. Yang pertama mungkin tadi konteksnya bagaimana kita dalam berdakwah gitu ya, siap dengan ya berbagai penolakan ataupun sikap yang dimunculkan oleh objek dakwah kita gitu ya, dan kita tetap istiqomah dalam dakwah itu, begitu ya, benar gak? Kalau salah atau keliru tolong diluruskan. Jadi yang pertama tentu yang perlu dimunculkan adalah tashihun niat, ya. Tashihun niat, meluruskan niat itu penting. Jadi meluruskan niat di sini
penting dilakukan dalam berbagai amal, termasuk di dalam hal ini amal dakwah. Amal dakwah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, dan seterusnya. Jadi kalau kita meniatkan bahwa apa yang kita lakukan lillah, bukan ya lil yang lain gitu ya. Jadi kita semata-mata mengajak seseorang kepada kebaikan itu ya karena Allah. Bukan, jangan sampai nanti kita mengajak kepada misalnya kepada diri kita misalnya gitu ya. Orang kalau ngaji sama orang lain dianggapnya gak bagus gitu ya. Bagusnya hanya sama kita doang misalnya gitu ya. Nah, atau misalnya untuk mendapatkan ujian atau dalam bahasa lainnya itu dirijah, untuk kedudukan, untuk mendapatkan ujian, untuk mendapatkan apresiasi lah gitu ya. Kita melakukan dakwah. Nah, jangan sampai ini bergeser dari lillah menjadi liljah, menjadi lid dunya, lil mar'ah gitu ya, dan seterusnya. Makanya hadis tentang niat itu ya, kalau hadis lengkapnya itu kenapa tiba-tiba Rasulullah mengatakan sama kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lid dunya, ya kan? Barang siapa yang dia berhijrah karena dunia, ya. Awi mura'atin yankihu, atau karena seorang perempuan yang hendak dinikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya itu tertuju kepada apa yang dia niatkan. Karena dulu ada namanya muhajir Ummu Qais. Dia berhijrah karena seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Nah, disinilah yang harus kita ambil pelajaran tentunya, bahwa berbagai amalan yang kita lakukan ini harus lillah, nggak boleh bergeser kepada yang. Jadi ini yang pertama kita singgung ya. Jadi kalau kita mengajak orang karena kita lillah, kita nggak ambil pusing sikap orang itu kepada kita. Maksudnya begini, dia mau dengar mau kagak bukan urusan kita. Domain itu domainnya Allah. Hidayah itu hak prerogatifnya Allah. Kita melakukan amal itu karena kita ingin mendapatkan pahala dari Allah. Karena kita ingin mendapatkan ridho dari Allah. Bukan merubah dia. Karena bukan tugas kita merubah dia. Dia nggak berubah pun kita nggak rugi, gitu ya. Jadi jangan berpikir hasil, berpikirlah proses. Jangan berpikir ujungnya, tetapi berpikirlah ya pangkalnya. Ya. Pangkalnya adalah kita sebagai yang melakukan dakwah itu. Bahwa kita berdakwah ini semata-mata karena Allah, kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah, dan tentu mendapatkan ganjaran juga dari Allah. Dari Allah. Kita nggak butuh ya wala jazaan syukuran ya, dari siapapun gitu ya. Ganjaran apapun dalam bentuk kalimat syukur aja kita nggak penting. Jadi kalau tiba-tiba ada seseorang dia mendapatkan hidayah dari Allah, kemudian dia berubah menjadi baik, kemudian tiba-tiba orang itu bilang, Ustaz, saya terima kasih ya gara-gara Ustaz saya sadar gitu ya. Nah, hati-hati ya. Ucapan atau kalimat itu jangan masuk ke dalam hati. Harusnya kita ucapkan, jangan, yang kamu harus terima kasihkan itu adalah kepada Allah. Karena bagaimanapun juga Allah yang memberikan jalan hidayah. Kita ini hanya berikhtiar menjadi medianya saja. Nah, jadi maksud saya kalau niatnya sudah lurus, nggak akan peduli apapun respon dari objek dakwahnya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi ketika Taif itu dengan ketulusan keikhlasan ingin mendakwahi masyarakat Taif. Ya bukannya disambut malah disambit gitu kan? Ya, bukannya dirangkul malah dipukul gitu kan? Nabi nggak sakit hati ketika ditawarkan oleh Nabi malaikat Jibril. Ya Muhammad, apakah aku perlu gunung ditimpakan ke masyarakat Taif gitu kan? Tapi Nabi dengan legowonya mengatakan tidak perlu, malah Nabi mendoakan semoga dari keturunan mereka ya banyak menjadi ya pengikut ajaran Islam, dan itu benar terjadi di Taif itu semuanya Islam gitu kan. Nah, jadi maksud saya ini yang paling utama adalah tashihun, meluruskan yang penting. Kalau kita niatnya sudah lurus, kita nggak peduli hasil respon sikap dari objek dakwah kita. Ya. Begitu juga misalkan
sedikit banyaknya penerimaan mereka ataupun apa namanya respon dari mereka itu kita nggak peduli karena itu domainnya Allah. Ya. Ya, seperti misalnya dalam taklim seperti ini banyak sedikit respon atau tidak respon itu bukan domain kita. Tugas kita menyampaikan. Sudah sampai di situ saja gitu. Dan ganjaran kita sudah Allah siapkan atas apa yang kita lakukan. Allah tidak melihat hasil. Wah, dai ini hebat banget, pengikutnya banyak. Dai yang ini cuma sedikit pengikutnya. Allah tidak melihat jumlah pengikutnya. Allah melihat seberapa besar kadar keikhlasan, kan begitu. Ya, jadi kalau kita ingat akan hal itu, maka insya Allah apapun sikap yang diberikan oleh objek dakwah kita tidak merubah amal dakwah kita. Ya. Nah, terus yang kedua itu tentang kaifiyat dakwah. Jadi tasbihun niatnya diberesin, ya, meluruskan niat ini dilakukan. Yang kedua tata cara dakwahnya, mungkin ini ada sedikit seni, ya. Berdakwah itu kan kita berinteraksi dengan manusia. Makanya kalau tadi dalam kalimatnya saya Said Hawa, ya, ta'amul ma'an nasnya itu, ya, kalau bahasa beliau kan apa? Yang dimaksud dengan apa namanya? Husnul adab wal muamalah, adab dan muamalah yang baik kepada sesama manusia itu harus dalam bingkai ala hasabid dairah wa ala muqtadal maqam wa ala dawil taklifir rabbah. Secara sederhananya, kita itu punya ilmu bagaimana berinteraksi sosial yang baik sesuai koridor syariat dengan objek yang beragam. Ya, makanya menyesuaikan dalam gaya bahasa itu penting, menyesuaikan dengan cara-cara kita berdakwah itu penting. Ya. Ada pendekatan budaya, ada pendekatan keilmuan, gitu kan. Ada yang memang bisa diajak berdiskusi secara ilmiah sehingga dia sadar kemudian dia mau berubah, gitu. Tapi ada yang nggak bisa juga, gitu, nggak nyampe. Gitu. Cukup dengan contoh saja, cukup dengan kita ajak saja, misalnya. Atau dengan pendekatan budaya, sesuatu yang dia sukai, dia senang lagu misalnya, kita dekati dia dengan cara bagaimana ya menggiring dia kepada hobinya dia, tapi yang positif, yang bernilai dakwah, ya. Sehingga dia cenderung kepada misalnya lagu-lagu yang lebih religius, misalnya gitu ya contohnya, dan seterusnya. Maka kaifiyat dakwah ini juga penting kita kuasai, gitu ya. Jadi menurut saya itu yang akan mempertahankan kita dalam amal dakwah sehingga kita tetap terus berdakwah, ya, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami dalam jalan dakwah. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian yang kedua tadi terkait perbedaan al-qalb, gitu ya. Atau tadi pertanyaan ada dua ya? Satu atau dua sih? Satu ya? Iya. Ya, ya. Jadi kalau kita dibuat rancu, dibuat bingung, kalau dalam bahasa kita sendiri kan nanti ada jiwa, ada ruh, ada nyawa. Bagaimana dalam koridor syariat, gitu kan? Dalam Al-Quran sendiri kalau kita lihat, ya, maka nanti ada penggunaan redaksi masing-masing berbeda, ya. Ada al-qalbu, ya, ada an-nafsu, ya, kemudian ada ar-ruh, gitu ya. Nah, bedanya apa? Jadi saya ingin menyederhanakan pembahasan ini begini. Kalau tadi saya sempat singgung menganalogikan hati dan nafs itu seperti handphone, ada baterainya, ada aliran listrik. Maka secara singkatnya al-qalb dan an-nafs itu sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi masing-masing kita punya nafs, punya jiwa. Anggaplah itu tadi seperti aliran listriknya. Dan itu kuasa Allah yang menciptakan nafs, ya, memasukkannya kepada jasad kita. Begitu juga qalbu, ya, hati, ya, organ yang Rasulullah tadi sampaikan, ala inna fil jasadi mudghah, ada segumpal darah, itu hati. Nah itu apa namanya, sebagaimana definisi hati yang kita kenal, ya seperti itu. Ya.
Di dalam Al-Quran juga ketika Allah mengatakan kalimat yang berkaitan dengan hati, ya contohnya tadi yang fakosat dulu, maka hatinya menjadi kasar, menjadi keras, ya. Maka sekali lagi dia adalah organ yang ada di dalam jasad kita, punya fungsi vital mempengaruhi organ-organ yang lain, ya, al-qalb. Nah, sementara an-nafs sesuatu yang diciptakan oleh Allah untuk menghidupkan jasad kita, an-nafs. Lalu bedanya an-nafs dengan ruh apa gitu kan? Jadi dalam hal ini ada perbedaan, ada khilafiyah pandangan-pandangan ulama, ya. Tapi sederhananya bahwa ar-ruh itu, ya, sesuatu yang ini, kalau nafs itu apa namanya, sebuah penamaan objek yang istilahnya melekat kepada jasad, gitu ya, sesuatu yang melekat kepada jasad. Kalau ar-ruh itu ya sesuatu yang sifatnya umum, tapi bisa kita katakan sebenarnya dia bagian dari atau beririsan, bukan beririsan, an-nafs itu bagian dari ar-ruh, gitu. Cuma pengistilahannya ketika Allah menggunakan kata ar-ruh itu tidak melekat kepada jasad seseorang, ya, atau tidak hanya mengkhususkan kepada, ya, satu orang, gitu ya. Jadi itu bersifat sesuatu yang umum. Tapi ketika menyebutkan nafs itu melekat pada diri, ya. Jadi makanya kalau kita baca misalnya kullu nafsin bima kasabat rohina. Jadi ketika Allah menyebutkan nafs itu satu paket. Dalam satu nafs itu ada qalbu, ada apa namanya, an-nafs yang dimaksud jiwa tadi, ya. Itu satu paket diri, ya. Jadi diri kita ini kan unsurnya tadi ini jasad yang kelihatan. Kemudian ada jiwa gitu kan, ada hati gitu kan. Nah, ketika Allah mengatakan an-nafs itu berkaitan dengan jiwa yang melekat di dalam diri kita. Itu ya. Tapi ketika mengucapkan ruh, dia tidak terikat kepada diri, atau dalam arti Allah menggunakan istilah ruh itu secara umum. Tetapi yang kalau ditanya hubungannya an-nafs dengan ruh itu apa? Ya sebenarnya an-nafs ini ya bagian dari ruh yang dimasukkan ke dalam jiwa seseorang. Tapi disebutnya nafs, gitu ya. Disebutnya apa? Jiwa, gitu ya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan nafs itu dia satu paket seseorang yang diistilahkan di dalam Al-Quran itu selalu ketika Allah menyebutkan nafs diri, ya, itu adalah ada jiwanya, ada hatinya, ada jasad, gitu ya. Sementara kalau ruh itu sesuatu yang Allah ciptakan yang sudah apa namanya disiapkan oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam jasad-jasad manusia, gitu ya. Makanya di surat Al-A'raf ayat 172 itu kan itu di alam ruh, gitu kan. Ketika diambil sumpah oleh Allah, alastu birabbikum, gitu kan. Qaulu bala syahidna. Nah, kemudian ada orang-orang tertentu yang ingin coba mendalami tentang ruh itu sendiri. Itu sudah Allah warning, ya, bahwa kata Allah ruh itu min amri rabbi. Ruh itu urusan Tuhan. Dan tidaklah kita diberikan sedikit pemahaman, tidaklah kita diberikan pemahaman pengetahuan kecuali sedikit saja. Jadi para ulama tafsir menyimpulkan, ya, kita tidak penting masuk lebih jauh tentang ar-ruh tersebut, karena itu domainnya Allah. Kita akan bertemu dengan kebingungan, atau kita akan mendapati kekacauan pemikiran ketika kita berusaha masuk sesuatu yang tidak sampai dalam pengetahuan kita. Paham ya? Jadi kita cukup sampai di situ saja, bahwa ruh adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah, kemudian itu nantinya menjadi sesuatu yang dimasukkan ke dalam jasad-jasad manusia, gitu ya. Cukup sampai di situ saja. Kemudian an-nafs sendiri tadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama sekali lagi, yang adalah ruh yang melekat kepada diri seseorang, gitu ya, namanya nafs. Ada yang kedua itu satu paket banding. Nafs itu adalah diri yang
terdiri dari ya jasad yang kita lihat saat ini, kemudian ada ruh yang ada di dalamnya, kemudian ada hati. Allah paham sampai sini? Ada mau diingatkan lagi? Masih cukup, alhamdulillah ya. Allah mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa sambung kembali. Masih dibuka lagi atau cukup? Alhamdulillah ya. Jazakumullah khairan. Bapak semua, izin sangat bermanfaat untuk semua. Semua oleh apa yang menjadi dalam surah Al-Mulk dan cuma oleh sebuah permintaan itu apa? Seperti mungkin jangan lupa sarapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.